Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini, kita akan bahas alur cerita film berjudul Rust Creek tahun 2018. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang mahasiswi bernama Sawyer yang sedang berolahraga. Yang tak lama langkahnya terhenti karena ponselnya berbunyi menampilkan pesan undangan wawancara dari perusahaan tempat ia melamar kerja. Kabar itu tentu saja membuat Sawyer begitu bahagia setelah menunggu cukup lama. Lantas Sawyer segera menyiapkan dirinya karena mengingat lokasinya cukup jauh yang berada di luar kota, yaitu dengan memilih rute perjalanan dan membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan. Keesokan harinya, Sawyer pun berangkat memulai perjalanannya keluar kota untuk menghadiri wawancara kerjanya dengan bermodalkan GPS pada ponselnya. Namun di tengah perjalanan menuju jalan utama yang harus ia lalui, terjadi kemacetan yang membuat Sawyer harus melalui jalur alternatif, di mana Sawyer sendiri tidak mengenal bahkan tidak pernah melewati jalan tersebut. Sampai akhirnya Sawyer terhenti karena jalan buntu dan telah ditutup permanen. Lalu Sawyer mencari jalan lain yang padahal GPS sudah menyarankannya untuk memutar balik. Yang tak lama Sawyer menemukan pertigaan dan berhenti sejenak untuk memeriksa GPS. Dan di sana terdapat dua orang pria memperhatikan Sawyer dengan memegang sekop. Sementara Sawyer yang frustasi dengan GPS pada ponselnya akhirnya putar balik dan beralih menggunakan peta manual. Kemudian Sawyer berhenti di pinggir jalan dan menggelar peta yang lebar untuk mencari jalan lain menuju jalan utama. Dan saat itulah datang sebuah mobil dan berhenti tepat di depan Sawyer. Mobil itu berisi dua orang pria yang tadi memperhatikan Sawyer sambil memegang sekop. Mereka adalah Hollister dan Buck yang merupakan kakak beradik. Di sana mereka menawarkan bantuan kepada Sawyer yang nampaknya mereka tahu kalau Sawyer sedang tersesat. Lalu ketika ingin pergi, Hollister menghalangi Sawyer dan mengajaknya mampir ke rumahnya karena malam akan datang. Sadar kalau Hollister dan Buck mempunyai niat jahat pada dirinya, Sawyer pun berusaha kasih paham kepada mereka. Beruntung Sawyer berhasil kabur ke dalam hutan walaupun mengalami luka tusukan di kakinya, diikuti oleh Hollister dan Buck yang mengejarnya dari belakang. Sawyer bersembunyi di balik batu sambil berusaha menghentikan pendarahan pada lukanya menggunakan sweater yang ia gunakan. Melihat Hollister dan Buck yang masih terus mengejarnya, lantas Sawyer mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melempar sebuah batu. Setelah berhasil mengalihkan mereka, Sawyer pun melanjutkan pelariannya, entah mau kemana yang penting menjauh dari mereka. Lalu ketika hari mulai gelap, Sawyer yang kelelahan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya menemukan sungai sehingga ia langsung meminumnya. Kemudian Sawyer mencari lokasi yang aman dan nyaman untuk dirinya tidur. Keesokan harinya di kantor polisi yang letaknya tidak jauh dari lokasi Sawyer berada saat ini, mendapat laporan kalau ada sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di pinggir jalan. Lantas sheriff yang bernama Brian menyuruh deputinya bernama Nick untuk memeriksa plat nomor mobilnya di sistem. Sementara dirinya pergi memeriksa kondisi mobil yang tak lain itu adalah mobilnya Sawyer. Di sana Brian menemukan noda darah yang mengering di jalan yang membuatnya teringat dan curiga kepada dua orang yang suka bikin masalah di wilayahnya. Brian pun datang ke rumahnya Hollister dan Buck menanyakan tentang kendaraan yang ditinggalkan di pinggir jalan. Apalagi dengan melihat keadaan mereka berdua yang terluka. Akan tetapi Hollister dengan santai mengatakan kalau dirinya dan Buck tidak tahu menahu tentang mobil itu. Lalu karena tidak adanya bukti, Brian pun pergi dari sana meninggalkan mereka. Sementara di tempat lain, Sawyer terbangun dari tidurnya dan mendengar suara helikopter yang datang.
Namun sayangnya helikopter itu hanya melintas saja sehingga tidak mendengar Sawyer yang berteriak meminta tolong. Sawyer pun pergi kembali ke sungai membersihkan luka di kakinya, disusul dengan membalutnya dengan kain untuk menghentikan pendarahannya. Walaupun situasinya rumit, Sawyer tetap menyemangati dirinya dan percaya bahwa seseorang pasti menemukan mobilnya yang berada di pinggir jalan. Sedangkan Hollister dan Buck datang kembali ke tempat mobil Sawyer berada dan membawanya pergi, di mana mereka membuang mobil Sawyer dengan menjatuhkannya ke dalam jurang yang kebetulan Sawyer berada di bawahnya. Sawyer pun segera menghindar dan bersembunyi, disusul dengan mendengar suara Hollister dan Buck yang mendekat. Hollister mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan Sawyer atau mereka yang akan mendapat masalah nantinya. Kemudian setelah mereka pergi, Sawyer mendekati mobilnya dan menemukan ponselnya telah hancur. Yang untungnya, ponsel itu masih nyala dan Sawyer melihat banyak panggilan tak terjawab dari ibunya yang khawatir. Lantas Sawyer mencoba menelpon balik ibunya, akan tetapi ponselnya tidak mendapat sinyal. Sementara Hollister dan Buck menemukan kain yang digunakan Sawyer dalam keadaan basah, sehingga mereka pun mulai mencari Sawyer karena yakin kalau Sawyer masih berada di sekitar mereka. Mereka berdua kembali ke mobilnya Sawyer yang untungnya Sawyer telah pergi dari sana. Yang ternyata Sawyer menyusuri hutan berusaha mencari sinyal pada ponselnya, namun hingga sore hari belum juga mendapatkan sinyal. Melihat ponselnya lowbat, Sawyer pun inisiatif merekam voice note kepada sang ibu, akan tetapi ponselnya lebih dulu mati padahal ia belum sempat mengirimkan voice note tersebut. Hal itu membuat Sawyer hanya bisa menangis karena dirinya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu ketika hari mulai gelap, Sawyer berjalan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk bermalam. Yang kebetulan, Sawyer melihat sebuah gubuk yang sudah terbengkalai. Namun karena tubuhnya yang lemas karena belum makan seharian, Sawyer pun terjatuh dan mulai tidak sadarkan dirinya. Keesokan harinya, Sawyer terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya berada di dalam trailer dan terkejut melihat lukanya sudah diperban. Lalu Sawyer pergi memeriksa sekitar tempat ia berada, namun ketika ingin keluar, pintunya dalam keadaan terkunci. Kemudian datang seorang pria bernama Lowell, yang ternyata dia merupakan peracik narkoba yang bersemayam di dalam hutan. Sawyer yang trauma dengan kejadian sebelumnya terhadap orang asing, mengancam Lowell menggunakan sebuah pisau. Tiba-tiba saja Sawyer menyiram Lowell dengan cairan disusul dengan berusaha melarikan diri. Akan tetapi kondisinya yang memang sudah sangat lemah, akhirnya jatuh pingsan lagi. Di tempat lain, Nick melihat Hollister dan Buck baru saja keluar dari kantor polisi setelah bertemu dengan Brian. Lantas Nick bertanya kepada Brian, apakah mereka terlibat dalam kasus mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya kemarin. Namun Brian mengatakan kalau mereka berdua datang hanya untuk mengurus masalah kependudukan. Lalu Nick meminta izin menindaklanjuti kasus tersebut karena curiga kepada Hollister dan juga Buck. Beralih ke Sawyer yang sadar kembali bersama dengan Lowell yang menyiapkan roti dan minum untuknya, disusul dengan mendapati tangannya kini terikat yang membuatnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Sawyer yang malu-malu awalnya menolak memakan makanan yang telah Lowell siapkan, namun ketika Lowell pergi meracik obat, saat itulah Sawyer memakannya dengan lahap. Kemudian Sawyer memperkenalkan dirinya dan menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi pada dirinya. Di tengah curhatan Sawyer yang meminta Lowell mengantarkan dirinya ke polisi, tiba-tiba terdengar suara mobil yang mendekat sehingga Sawyer segera berteriak meminta tolong. Lowell pun dengan sigap menutup mulut Sawyer dan memperingatinya bahwa yang datang adalah Buck dan Hollister. Yang ternyata Lowell merupakan sepupu mereka dan meracik narkoboy untuk mereka. Di sana Hollister dan Buck bertanya mengenai stok narkoboy yang sudah siap kirim, serta menanyakan mengenai keberadaan seorang gadis yang hilang di sekitar tempat tinggal Lowell. Akan tetapi Lowell mengaku kalau dirinya tidak melihat gadis yang dimaksud oleh mereka. Sementara Sawyer yang merasa dirinya terancam, berusaha meraih cairan untuk melepaskan ikatan tangannya. Sedangkan sikap Lowell yang dipersilakan mereka masuk membuat Hollister curiga. Sehingga ia menyuruh Buck untuk masuk ke dalam dan memeriksanya, yang untungnya Sawyer sudah tidak ada. Lantas Hollister dan Buck yang tidak menemukan siapapun akhirnya memilih pergi dari sana.
Setelah itu, Lowell segera mencari Sawyer dan berhasil menemukannya sehingga ia segera membawa Sawyer kembali ke trailer. Di kantor polisi, Nick dan Brian kedatangan atasan mereka, yaitu kepala polisi negara bagian bernama Daniel. Di mana kedatangannya untuk memerintahkan mereka segera mengusut kasus hilangnya pengemudi mobil, yaitu Sawyer yang telah hilang selama 2 hari. But her folks said that she was staying on campus. My men traipsing through the woods on Thanksgiving if I don't have to. We got a picture of this missing girl. Beralih ke Lowell yang menjelaskan kepada Sawyer bahwa dirinya tidak menahan apalagi menculik Sawyer, melainkan mengamankan dan melindunginya dari Hollister dan Buck yang masih mencarinya. Hal itu karena jarak mereka ke kota sejauh 20 mil, sehingga sangat beresiko membiarkan Sawyer di luar begitu saja. Di mana kemungkinan Hollister dan Buck pasti akan menemukan Sawyer dengan sangat mudah. Lalu Lowell mengatakan kalau Hollister dan Buck akan pergi mengirim narkoboy di akhir pekan, sehingga saat itulah Lowell akan meminjam mobil mereka dan mengantar Sawyer ke tempat yang aman. Di sisi lain, Brian yang ditekan oleh Daniel untuk menuntaskan kasus hilangnya Sawyer, mendatangi Hollister dan Buck memaksa mereka berkata jujur mengenai keberadaan gadis itu. Akhirnya mereka pun mengaku sengaja menyerang Sawyer karena menganggap Sawyer telah melihat mereka mengubur mayat tempo hari. Di mana waktu itu mereka mengubur mayat atas perintah dari Brian dan mereka ternyata bekerja sama dalam bisnis narkoboy. Kemudian Brian pun menyuruh mereka berdua untuk segera mencari dan menemukan keberadaan Sawyer karena kalau tidak kasusnya akan diambil alih oleh kepolisian negara bagian. Di mana hal itu akan membuat bisnis mereka ketahuan dan terbongkar. Singkat waktu, Sawyer dan Lowell kini semakin dekat dan akrab. Bahkan Lowell tidak segan mengajari Sawyer cara meracik narkoboy dengan resep rahasianya. Namun walau begitu, Sawyer tetap waspada dengan mengambil dan menyembunyikan obeng untuk berjaga-jaga. Lalu Lowell menyuruh Sawyer untuk bersembunyi karena Hollister dan Buck sebentar lagi akan datang. Tak lama kemudian Hollister dan Buck sampai dengan membawa bahan-bahan untuk membuat narkoboy. You gotta learn to sit still. That way. To the east. Sementara di kantor polisi, Nick yang masih disibukkan dengan kasus hilangnya Sawyer di hari perayaan Thanksgiving, disarankan oleh Brian agar pulang merayakannya karena keluarganya sudah menanti kedatangan Nick. Akhirnya Nick pun pulang setelah Brian berjanji kalau pekerjaannya akan ditangani oleh Brian. Akan tetapi Nick yang teringat kalau ada yang tertinggal lantas kembali masuk untuk mengambilnya. Dan saat itulah Nick mendengar percakapan Brian yang menyuruh Hollister dan Buck untuk menemukan dan memastikan Sawyer telah tewas. Mendengar itu Nick pun terkejut karena ternyata Brian terlibat dalam kasus hilangnya Sawyer. Nick yang ketakutan segera mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga sambil berjalan menuju mobilnya. Namun tiba-tiba saja Brian mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak Nick yang membuatnya tewas di tempat. Setelah itu, Brian pun menyuruh Hollister dan Buck mengurus mayatnya Nick untuk menghilangkan jejak. Brian juga meminta barang milik Sawyer yang telah diambil oleh Hollister berupa dompet. Keesokan harinya, Daniel mendatangi Brian dengan raut wajah kesal karena kasus hilangnya Sawyer belum selesai sampai saat ini. Hingga akhirnya, Daniel mengatakan bahwa tim pusat akan mengambil alih kasus Sawyer, di mana timnya sedang dalam perjalanan untuk melakukan pencarian Sawyer dengan menyusuri hutan. Mendengar itu tentu saja Brian panik setengah mati, namun ia telah menyiapkan sebuah rencana, yaitu dengan membuka loker milik Nick yang di dalamnya terdapat dompet milik Sawyer. Lantas Daniel memberitahukan timnya kalau kemungkinan Nick terlibat di dalam kasus hilangnya Sawyer selama ini. Sehingga Daniel pun juga meminta mereka untuk mencari keberadaan Nick. Sementara Brian pergi dari sana menuju rumahnya Lowell untuk memeriksa stok produksi yang harus dikirim. Lantas Lowell yang sedang bersembunyi bersama Sawyer segera menyuruh Sawyer bersembunyi di balik pintu. Sedangkan dirinya mengambil senapan untuk berjaga-jaga yang sepertinya Lowell tidak menyukai Brian. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka di mana Brian ingin masuk ke dalam untuk memeriksa progres produksi tapi Lowell melarangnya. Brian yang tidak ingin menjadi masalah akhirnya pergi dari sana dan meminta Lowell menyelesaikan produksi sesuai dengan jadwal.
Lalu Brian pergi menemui Hollister dan Buck meminta mereka menjalankan transaksi narkoboynya sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Singkat waktu, Hollister dan Buck datang ke tempatnya Lowell untuk mengambil narkoboynya dengan membawa mobil polisi dan Hollister cosplay menjadi deputi. Sebelum pergi dari sana, Hollister mulai curiga karena melihat jejak sepatu yang berbeda di tangga. Namun Hollister memilih diam, tidak mengatakan apapun, disusul dengan pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Lowell meminta Sawyer bersiap karena sebentar lagi mereka akan pergi ke rumahnya Hollister, meminjam mobil pada ibunya untuk mengantar Sawyer ke kantor polisi negara bagian. Lalu ketika Sawyer mengembalikan obeng yang diambil kepada Lowell, tiba-tiba saja Hollister dan Buck muncul yang membuat Sawyer dan Lowell terkejut. Dalam situasi yang memanas, Lowell berusaha menenangkan Hollister dan Buck dengan mengajaknya ngopi sejenak. Lantas Sawyer pun diminta oleh Lowell membuatkan kopi untuk para tamunya, di mana Sawyer sebenarnya sudah mengetahui maksudnya Lowell. Karena ketika mereka sibuk ngobrol ngalor ngidul, saat itulah diam-diam Sawyer memasukkan suatu cairan ke dalam microwave yang akan membuat ledakan. Ledakan itu menewaskan Buck, sementara Sawyer dan Lowell berhasil keluar dari trailer, namun Lowell terluka cukup parah. Hollister masih hidup keluar dari trailer walaupun dalam keadaan terluka dan memegang senapan. Lowell pun menyuruh Sawyer segera kabur, akan tetapi Hollister segera mengambil ancang-ancang untuk menembaknya. Beruntung Lowell berhasil menggagalkannya, disusul dengan terjadinya perkelahian di antara mereka berdua. Lowell yang berhasil memenangkan duel dan hendak mengakhirinya, tiba-tiba Brian muncul dari belakang dan langsung menewaskan Lowell. Bahkan Brian juga turut menewaskan Hollister yang dianggapnya sudah tidak berguna lagi, serta Brian ingin menyelamatkan karirnya sebagai sheriff dengan membongkar markas bandar narkoboy. Di tempat lain, Sawyer yang terus berlari melintasi hutan menjauh dari tempat Lowell, akhirnya sampai di sebuah jalan utama bersamaan dengan melintasnya mobil polisi. Namun sayangnya, mobil itu ternyata dikendarai oleh Brian. Sawyer yang tidak mengetahui siapa Brian, lantas menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Yang tak lama di tengah jalan, Brian menghentikan mobilnya dan mengajak Sawyer untuk keluar. Di sana Brian menggiring Sawyer menuju sungai dengan berjalan kaki, yang membuat Sawyer curiga kalau Brian masih komplotan dengan Hollister and the gang. Lantas Sawyer berusaha kabur, namun Brian berhasil menangkapnya dan berusaha menenggelamkannya. Dengan sisa tenaga yang apa adanya, Sawyer segera mengambil obeng yang ia simpan di sakunya untuk memberikan tawanan. Hingga akhirnya Sawyer pun berhasil menewaskan Brian. Setelah itu dengan langkah yang tertatih-tatih bahkan harus merangkak, Sawyer berhasil kembali ke jalan utama. Yang kali ini Sawyer bertemu dengan polisi beneran dari negara bagian yang memang sedang melakukan pencarian dirinya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.